Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu bersama saya pada Kamis pagi hari ini tanggal 27 Februari 2025, kita dipelihara sama Tuhan. Ini bukti nyata ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Beda dengan nanti kita membaca dalam 2 Raja pasal 9 ayat 16 dan 37. Ada kematian Yoram Isabel karena perbuatannya tidak berkenan di hati Tuhan. Ada tempat yang dinubuatkan oleh hambanya. Firman Tuhan katakan nanti akan mati. Semua akan mati. Orang fasik akan mati dalam kebinasaan. Semuanya kalau jauh dari Tuhan hancur. Hidup gagal, saudara. Itu kita berterima kasih kepada Tuhan dengan pengertian firman Tuhan. Membawa kita lebih takut kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan membawa pujian. Maka perkataanmu Bapa, ku simpan, ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Ini salah satu favorit lagu saya, supaya membawa saya untuk lebih berhati-hati, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan selalu ada dalam hati kita, dan kita hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Maka perkataan telah, haleluya, ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Maka perkataanmu telah, amin, haleluya, ku taruh di dalam hatiku. Dalam Mazmur 119 ayat ke-11, demikianlah firman Tuhan, maka janjimu ya Tuhan, ku taruh dalam hatiku. Aku menyimpan janjimu dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Engkau. Amin. Mazmur 119 ayat 11, demikianlah firman Tuhan, firman-Mu ku simpan dalam hatiku. Amin, haleluya. Aku pelihara firman-Mu yang maha kudus. Amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya, aku tidak mau berdosa. Maka firman-Mu ku simpan, ku lakukan Bapa. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus, Bapa yang ku cintai, Bapa
Bapa. Aku mau setia dan taat kepada firman Tuhan. Amin, haleluya. Sucikan mulutku, Bapa, pikiranku dan hatiku untuk firman Tuhan. Ampunilah semua dosa dan salahku, Bapa. Amin, haleluya. Perbaruilah hidupku, kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosa salahku, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami percaya pagi ini adalah pagi yang indah. Isi kami semua anak-anak-Mu dengan kuasa firman Tuhan, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Biar selalu kita diisi dengan firman Tuhan. Sebelum kita beraktivitas hari Kamis pagi ini tanggal 27 Februari, mari kita datang kepada Yesus. Firman Allah kita mau baca 2 Raja pasal 9, 16 sampai 37. Yehu dipakai atas izin Tuhan, akhirnya membunuh tuh Raja Yoram. Kan memang Raja Israel bagian utara hidupnya tidak berkenan sama Tuhan, termasuk istrinya Ahab, Isabel, mati semua. Kegenapan firman Allah digenapi. Mari kita mau baca supaya kita makin mengerti akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 119 ayat 11, maka janjimu Tuhan ku simpan dalam hatiku supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Maka kalau manusia tidak ada firman Allah, maka bisa jatuh dalam dosa, karena di dalam firman Tuhan ada sumber kebenaran. Kalau manusia tidak ada kebenaran Tuhan, berarti bisa berdosa. Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya ku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi kalau hati kita tidak ada firman Allah, berarti tidak ada kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran, maka kita penuh dengan dosa. Kalau penuh dengan dosa, upah dosa maut. Maka penting Bapak Ibu bersyukur sama Tuhan tiap pagi, tiap malam kita diisi dengan firman Allah. Supaya kita tidak berjalan di dalam kefasikan dunia, tidak berjalan menurut keinginan daging kita, tapi melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga kita selamat, tidak seperti Yoram mati, saudara. Isabel mati, semua termasuk Ahazia. Ya, mari kita membaca 2 Raja pasal 9 dari ayat 16 kita baca. Kemudian Yehu naik kereta dan pergi ke Yesil, sebab Yoram berbaring sakit di sana. Juga Ahazia, Raja Yehuda, datang menyuruh Yoram. Jadi semua pada sakit, saudara ya. Baik bukan Yehu, ini si Yoram sakit, ya. Ahazia juga menjenguk. Nah, ini kesempatan, ya. Yehu nanti sesuai dengan nubuatan membunuh ini Raja Yoram, saudara. Ya, tidak berkenan sama Tuhan, ya. Semua atas izin perkenan Tuhan. Mari kita lihat ayat 17. Ketika penjaga yang sedang berdiri di atas menara Yesil melihat pasukan Yehu datang, berserulah ia, ada kulihat suatu pasukan, berkatalah Yoram, ambillah seorang penunggang kuda, suruhlah ia menemui mereka serta menanyakan apakah ada kabar damai. Wow. Jadi Yoram menyuruh orang untuk melihat, karena ada orang masuk di penjaga, kelihatan Yehu masuk, disuruh utusan, apa damai? Ayat 18, lalu pergilah penunggang kuda itu untuk menemuinya dan berkata, begini raja, tanya raja. Ini tanya Raja Yoram kepada Yehu, saudara ya, menurut melalui pesuruhnya. Terus jawab Yehu, apakah ini kabar damai? Jawab Yehu, damai bukan urusanmu, baliklah, ikutlah aku. Dan penjaga itu memberitahukan, suruhan sudah sampai kepada mereka, tapi ia tidak pulang. Disuruhnyalah penunggang kuda yang kedua, dan setelah sampai kepada mereka berkatalah, beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai? Jawab Yehu, damai bukan urusanmu, baiklah, baliklah, ikutlah aku. Wah, semuanya diminta ikut Yehu, saudara. Ya, jadi Raja Yoram sia-sia menyuruh utusannya, dianggap damai, tidak ada damai ini. Lihatin, saudara. Dan penjaga itu memberitahukan, sudah sampai ia kepada mereka, tapi ia tidak pulang. Dan cara memacunya adalah seperti cara Yehu susu Nimci memacu, sebab ia memacu seperti orang gila. Sesudah itu berkatalah Yoram, pasanglah kereta. Lalu orang memasang keretanya, maka keluarlah Yoram Raja Israel dan Ahazia rajanya. Mereka keluar menemui Yehu, lalu menjumpai di kebun Nabot orang Yesil itu. Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, apakah ini kabar damai? Hei Yehu, jawabnya, bagaimana damai? Selama sundal dan orang Siri bumi Isabel begitu banyak. Wah, marah Yehu. Bukan kabar damai, disebut itu semua. Ya,
Jadi dosa-dosa Yoram kena saudara ya. Bagaimana damai selama Sundal dan orang Siri bumi Isabel begitu banyak. Waduh, ini apa yang terjadi? Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Asia, itu tipu Asia. Tapi Yehu menari busurnya dengan sepenuh kekuatannya, lalu memanah Yoram di antara kedua baunya, sehingga anak panah itu menembus jantungnya, maka rebalah ia di dalam neraka. Coba sudah. Nubuatan terjadi bahwa memang Yehu nanti akan diangkat jadi raja. Yang melalui kemarin yang saya bacakan, Nabi Elisa menyuruh pesuruhnya, hambanya, untuk melantik Yehu untuk menjadi raja. Dan nanti Yehu memang akan membunuh dari keluarga keturunan Raja Ahab yang berdosa kepada Tuhan. Akhirnya anaknya mati, Yoram. Ya. Terus berikutnya ayat 25. Kemudian berkatalah Yehu kepada Bibdar pergawainya, perwiranya, angkat dan lemparkan mayatnya ke kebun Nabot orang Lisil itu. Sebab ketahuilah bahwa pada waktu ada engkau berdamping menunggang kuda mengikuti Ahab ayahnya, maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini. Sungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam. Demikian firman Tuhan, maka aku akan membalasnya kepada budi kebun ini. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu angkat dan lemparkanlah mayatnya di kebun ini sesuai dengan firman Tuhan. Ini saudara, memang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara. Di 1 Raja pasal 21, saya mau baca ya, bahwa semua itu digenapi. Saudara. Ayat 19 ya. Katakan kepadanya, demikian beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta menumpas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jual anjing akan menjilat darahmu. Ini darah siapa saudara? Ini dari keluarga Ahab saudara ya, dari keturunannya. Makanya Yoram habis mati. Demikian nanti Isabel. Kita mau lihat saudara ya, supaya betul firman Tuhan ia dan Ame digenapi semuanya. Ayat 27 ya. Ketika Asia Raja Yehuda melihat itu, ia pun melarikan diri ke arah Bet Hagan. Tapi Yehu mengejarnya sambil berkata, panahlah dia juga. Maka mereka memanah dia di atas keretanya di pendakian Gur dekat Yerusalem. Ia lari udah begitu dan mati di sana. Para pegawainya mengangkut mayatnya ke Yerusalem. Lalu mereka menguburkan dia dalam kuburnya sendiri di samping nenek moyang di kota Daud. Adapun Asia menjadi raja atas Yehuda dalam tahun ke-11 zaman Yoram bin Ahab. Jadi semuanya kena mati sudah. Ya, dan Raja Ahab anaknya Yoram mati dan Asia sama. Kan ini berteman saudara. Yoram sama Asia sama ini. Ya, itu kalau Yoram Raja Israel bagian utara, sedangkan ini bagian selatan Asia. Terus berikutnya Isabel, kita lihat semua sudah dibuatkan saudara. Ayat 30. Sampailah Yehu ke Yesil ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya di hasinya kepalanya. Lalu ia menjenguk dari jendela. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, bersulah Isabel. Bagaimana selamatkah Zimri pembunuh tuannya itu? Yehu mengangkat kepalanya melihat ke jendela itu dan berkata, siapa ini pihakku? Siapa? Dan ketika 2-3 orang pengawal istana menjenguk kepalanya, ia berseru, jatuhkanlah dia. Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memecik ke dinding dan ke kuda. Mayat pun terinjak-injak. Mati juga Isabel saudara. Ini sesuai dengan nubuatan nanti saya mau baca. 1 Raja 21 ayat 23. Saudara. Sudah dinubuatkan saudara. Ya saya mau baca. 1 Raja 21 ayat 23. Dikatakan juga mengenai Isabel. Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yesus. Nah ini ya. Sampai dikenapi. Kita baca berikutnya. Ayat 34 ya. Yehu masuk ke dalam lalu makan dan minum. Kemudian berkata, baiklah urus mayat orang itu terkutuk itu. Kuburkanlah dia sebab ia memang anak raja. Mereka pergi untuk menguburkannya. Tapi mereka tidak mencari mayatnya. Hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukan kepadanya Yehu. Lalu ia berkata, memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran hambanya Elia. Orang Tisbe di kebun di luar Yesil akan dimakan anjing daging. Nah ini yang seperti tadi saya sudah bacakan. 1 Raja pasal 21 ayat 3. Ayat 37 yang terakhir. Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Yesil seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata inilah Isabel. Terkutuk kepada orang yang hatinya jauh dari Tuhan, yang mengandalkan kekuatan sini terketuk. Termasuk 1 Korintus 6 ayat 22. 1 Korintus 16 ayat 22. Terkutuk kepada orang yang tidak mencintai Tuhan. Takut kita kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan mengajar kita. Sesuai dengan firman Tuhan tadi malam saya katakan. Apa yang tertulis dalam ilmu Roh Kudus itu firman Allah. Dapat mengajar orang
dapat memperbaiki kelakuan supaya dia bertobat. Tapi kalau dia tidak bertobat, risiko yang dihadapi. Oleh karena itu bawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Takut kita kepada ini sudah digenapi. Ya, Ahab mati, anaknya Yoram mati, istri Isabel mati, semua termasuk Raja Israel Asia, semua atas izin Tuhan. Kalau hidupnya selama hidupnya tidak berkenan sama Tuhan, takut kita kepada Tuhan. Melalui firman-firman yang selalu kita baca, membuat kita bersama. Ayo kita mau takut sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Biar firman Allah selalu kita simpan dalam hati kita, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Maka perkataanmu telah amin. Haleluya. Ku simpan dan ku lakukan dalam hatiku. Amin. Haleluya. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Terkutuk kepada orang yang hatinya jauh dari Tuhan, tapi diberkatilah Tuhan, memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas Bapak Ibu, mari berjaga dan berdoa, dan kita takut sama Tuhan, dan kita kembali kepada firman Tuhan. Biar hari-hari kita makin dibentuk menjauhi dari dosa kejahatan, tapi bertindak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan menyertai memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.